Tanda dan peringatan penting untuk diperhatikan. Hampir kemanapun Anda pergi, Anda akan bertemu dengan semacam peringatan, baik dalam bentuk pengumuman, simbol, lampu, dan lain-lain. Kita sering diatur dan dikendalikan oleh peringatan ini, seperti yang kita terima dari polisi, pemerintah, dokter dan atasan. Tidak mengikuti peringatan ini, dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang cukup besar. Ketika kita benar-benar memperhatikan peringatan ini, dan mengikuti aturan dan hukum yang berlaku, kita cenderung menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Hal yang sama berlaku untuk peringatan dari Alkitab. Seringkali, peringatan yang paling diabaikan adalah peringatan dari Tuhan. Peringatan pertama yang diberikan oleh Tuhan adalah selama penciptaan. Manusia mengabaikan peringatan tersebut dan dia harus membayar mahal. Peringatan Tuhan adalah untuk keuntungan kita, untuk membantu dan membimbing kita. Yesus memperingatkan para pengikutnya terhadap dosa dan kejahatan. Dia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah." Dia juga memperingatkan para pengikutnya terhadap orang-orang dan pemimpin agama palsu dan munafik. Yesus berkata, "Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, 'Akulah dia,' dan sudah waktunya. Tetapi janganlah kalian mengikuti mereka." Peringatan ini untuk keselamatan kita, dinyatakan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Berikut adalah 7 peringatan dari Alkitab. 1. Peringatan tentang Antikristus. Ada banyak spekulasi tentang identitas Antikristus. Banyak target populer saat ini adalah tokoh-tokoh seperti Vladimir Putin, Pangeran William, mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Alkitab tidak mengatakan secara spesifik dari mana Antikristus akan datang. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 memberitahu kita bagaimana kita akan mengenali Antikristus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sementara banyak yang mencoba untuk berspekulasi siapa Antikristus dan tanggal dan waktu kita akan bertemu dengannya, kita harus fokus pada apa yang Alkitab katakan. Wahyu 13:5-8 mengatakan, "Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih." 2. Peringatan tentang dosa. Sebagai orang Kristen, kita harus menghindari dosa tetapi ini bisa menjadi tugas yang berat karena kita adalah makhluk yang berdosa. Sebanyak yang kita tidak mau, kita masih berbuat dosa dalam kehidupan kita sehari-hari karena sifat berdosa yang disuntikkan ke dalam kita melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Karena Allah itu kudus, Dia tidak dapat mentoleransi dosa, dan dosa kita memisahkan kita darinya, menjadi penghalang persekutuan kita dengannya dan bahkan menyebabkan kita kehilangan sukacita keselamatan kita. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Keseriusan dalam melakukan dosa, seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak dapat mentoleransinya atau memberikan tempat bagi dosa apapun dalam hidup kita. 3. Peringatan tentang akhir zaman. Hari-hari terakhir bukanlah topik yang disukai banyak orang, termasuk orang Kristen untuk dibicarakan. Beberapa gereja berkhotbah atau mengajar pada hari-hari terakhir, terutama dari Perjanjian Lama. Ketika mereka mengkhotbahkannya, biasanya mengacu pada Matius 24, Markus 13,
Lukas 21 atau Kitab Wahyu. Ketika pengkhotbah hanya menyentuh bagian-bagian akhir zaman dari Perjanjian Baru, mereka memulai cerita dari akhir, bukan di awal yang dapat membingungkan orang untuk memahami cerita lengkapnya. Untuk mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang hari-hari terakhir, penting bagi kita untuk melihat Perjanjian Lama, awal dari kitab ini. Prediksi akhir zaman yang pertama dapat ditemukan di Kitab Kejadian. Perikop ini berbicara tentang hari-hari terakhir dari 12 suku Israel. Waktu Yakub singkat, tidak akan lama sebelum dia meninggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggal, dia memanggil anak-anaknya untuk berkumpul bersama, agar dia memberitahu mereka hal-hal yang akan menimpa mereka di hari-hari terakhir. Beberapa putra menerima kabar baik, sementara yang lain mendengar tentang kehilangan dan kutukan. 4. Peringatan akan Kristus palsu. Kristus mengacu pada kitab suci, tetapi Kristus-Kristus palsu tidak mengacu pada kitab suci. Mereka memiliki daya tarik yang sama sekali berbeda. Seringkali ada motif moneter yang terlibat atau motivasi yang sepenuhnya egois. Penting bagi Anda untuk memperhatikan pesan mereka. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Allah telah berbicara, dan Kristus mengacu pada firman-Nya. Kristus palsu membuat seruan yang agak berbeda, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Tanyakan pada diri Anda pesan seperti apa yang disampaikan orang ini. Jika Anda merasa ada bagian dari pesan mereka yang tidak selaras dengan pesan Tuhan, itu adalah palsu dan Anda harus menyadarinya. 5. Peringatan tentang kecemburuan, uang, dan keserakahan. Anda dapat bekerja keras, menghemat uang Anda, dan bahkan membeli banyak barang yang Anda inginkan. Tetapi kenyataannya adalah, akan ada orang lain yang selalu memiliki lebih banyak daripada Anda. Anda melihat mereka yang berkelimpahan harta, mereka yang baru kembali dari perjalanan 2 minggu ke Eropa sambil menyeret koper mereka yang berisikan banyak souvenir. Mereka yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah swasta dengan mobil baru mereka, dan mereka yang pergi keluar kota setiap akhir pekan, berpakaian modis, makan di restoran favorit mereka. Mereka sepertinya selalu punya uang untuk melakukan semua yang ingin mereka lakukan kapanpun mereka ingin melakukannya. Tidak ada anggaran. Tidak ada kekhawatiran. Mereka punya semuanya atau begitulah tampaknya. Yang benar adalah, mereka tidak memiliki segalanya dan mengikuti semua itu tidak akan membawa sukacita. Tuhan memberitahu kita dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih itu tidak cemburu, dan mengasihi sesama kita adalah sesuatu yang kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukannya. Jika Anda mulai merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, perhatikan baik-baik apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda, dan ucapkan doa syukur singkat. Mintalah Tuhan untuk mengubah hati Anda dan memungkinkan Anda untuk bersyukur atas berkat yang telah Dia berikan kepada Anda. Juga, berdoalah agar Tuhan membantu Anda sepanjang perjalanan hidup Anda. 6. Peringatan tentang kemalasan. Tindakan dan prioritas Anda memang mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Dengan mengingat hal itu, ketahuilah bahwa setiap kali Anda memilih untuk bermalas-malasan, daripada bertemu dengan teman-teman Anda yang telah direncanakan berminggu-minggu sebelumnya, Anda merusak hubungan Anda dengan mereka. Ketika Anda memilih untuk tetap mengenakan piyama, makan, bermain game, atau menonton film sepanjang hari, hubungan Anda akan terganggu, begitu pula lingkar pinggang Anda. Menjadi malas tidak serta-merta membatasi diri untuk menolak menghadiri acara sosial. Menjadi malas, termasuk penolakan untuk mendengarkan ketika Tuhan memberitahu Anda untuk mengambil beberapa jam setiap minggu, untuk membantu memberi makan yang lapar atau pergi ke bank atau ATM untuk menarik uang tunai buat disumbangkan untuk tujuan yang baik. Penting bagi Anda untuk tetap aktif secara mental dan fisik, dengan berpartisipasi dalam acara penjangkauan. Berdoalah untuk orang-orang di waktu luang Anda. Lakukan pekerjaan Tuhan dan jauhkan diri Anda dari membiarkan dosa kemalasan menguasai Anda. 7. Peringatan tentang mengulang kebiasaan lama yang tercela.
Mengulang kebiasaan lama yang tercela, mengacu pada kemunduran secara spiritual dan moral. Ketika seorang percaya mengulang kebiasaan lamanya, dia jatuh kembali ke dalam kondisi yang kurang diinginkan. Kelalaiannya mungkin relatif kecil dan tidak disengaja. Dia mungkin jatuh kembali karena kelalaiannya dengan tidak berdoa, membaca Alkitab, dan tetap fokus untuk hidup bagi Tuhan. Di sisi lain, seorang percaya mungkin kembali melakukan kebiasaannya yang tercela dengan sengaja memilih untuk menikmati kesenangan hidup yang penuh dosa. Jenis kemunduran ini dapat membawa konsekuensi bencana. Hal tersebut bisa membawa aib bagi dia yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Namun ada kabar baik bagi kita ketika kita mengalami kemunduran. Tuhan tidak menghukum kita. Perhatian kasih Tuhan terhadap mereka yang mengalami kemunduran, teguh dan pasti. Langkah besar yang Anda ambil untuk melepaskan diri dari belenggu dosa, adalah berpaling kepada Yesus, satu-satunya Dia yang telah mengalahkan dosa dan kematian karena kasih-Nya yang dalam bagi kita. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Kita harus memberikan perhatian khusus pada prinsip-prinsip Tuhan, bukan cara dunia menyuruh kita untuk bergerak. Rasul Petrus menutup tulisannya dengan peringatan kepada orang-orang percaya, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap dan melindungi diri kita dari musuh dan cara-cara dunia ini melawan Yesus dan misinya.